Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofisa Niatul Anifah dengan NIM belakang 089 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri berpikir secara filosofis. Sebelum pada materi tersebut, kita harus mempelajari dan memahami apa yang disebut dengan filsafat. Nah, filsafat ini berasal dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Apabila kata tersebut digabungkan menjadi philosophia yang artinya cinta kebijaksanaan. Setiap orang yang belajar filsafat diharapkan dapat menyikapi hidup dengan bijaksana. Dari menyikapi hidup yang bijaksana ini, kita terlebih dahulu memahami tentang hakikat hidup itu apa. Filsafat juga disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu untuk mencapai kebijaksanaan. Dengan demikian, penting sekali bagi kita untuk belajar filsafat agar dapat menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana. Kemampuan dalam berpikir merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Dengan berpikir, manusia dapat melakukan perubahan. Filsafat sangat erat kaitannya dengan aktivitas berpikir. Pada penjelasan sebelumnya, filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Orang yang belajar filsafat ini diharapkan mampu menyikapi sesuatu dengan bijaksana. Bijaksana atau tidaknya seseorang dalam bersikap sangat ditentukan oleh kebiasaannya dalam berpikir. Berpikir bisa kita upamakan dengan tanah. Apabila kita menanam hal yang baik, maka akan tumbuh hal yang baik juga. Dan apabila kita menaruh atau menanam benih yang jelek, maka kita akan menuai dengan hasil yang sama. Kita umpamakan saja pikiran ini adalah sebuah tanah, di mana tanah ini kita tanam benih yang baik, maka akan tumbuh yang baik juga. Dari sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita akan tumbuh yang baik-baik juga. Oleh karena itu, marilah kita belajar dan membiasakan diri kita untuk bersikap dan berpikir secara filosofis. Kemudian ciri-ciri seseorang yang dapat dikatakan mampu berpikir secara filosofis. Yang pertama ialah berpikir secara komprehensif. Berpikir secara komprehensif ini adalah berpikir secara menyeluruh. Jika dia dihadapkan dengan satu hal, dia akan berpikir dari baik buruknya, kemudian diambil hikmah dari hal tersebut. Contohnya seperti mahasiswa baru yang sedang mencari kos dekat dengan kampusnya. Apabila berpikir secara sederhana saja, mungkin berpikir tentang harganya, tetapi kita belajar berpikir secara keseluruhan. Berarti kita mempertimbangkan dari lingkungannya, fasilitas kosnya, jarak kos ke kampusnya, terus dengan kenyamanan kita di kos itu bagaimana. Nah, contohnya seperti itu. Ciri yang kedua ialah berpikir secara radikal, di mana kita diajarkan untuk belajar berpikir secara mendasar, sampai dasarnya, sampai makna terdalamnya. Bahasa gaulnya, jangan cuma melihat dari covernya, tetapi lihatlah dari dalamnya, isinya. Contohnya seperti si A sedang berbelanja di pasar, melihat si B yang sedang mengamen di jalanan tetapi penuh dengan tato. Di mana si A ini tidak boleh berpikir bahwa si B ini jelek atau jahat.
walaupun si A ini tidak bertato, maka dia harus berpikir positif tentang tato si B ini. Walaupun si B ini bertato, mungkin ada alasan dibalik dia bertato. Yang selanjutnya ialah berpikir secara universal. Berpikir secara universal ini adalah berpikir secara luas, berpikir secara umum. Contohnya, terjadinya air hujan. Tidak semua di muka bumi ini beragama Islam. Kalau kita sebagai umat Islam mempercayai bahwa hujan ini kun fayakun, turun dari Allah. Tetapi umat yang lain yang tidak mempercayai Islam tidak percaya bahwa turunnya air hujan ini dari Allah. Maka kita mengambil jalan tengahnya, yaitu berpikir secara ilmiah agar diterima oleh semua umat di muka bumi ini. Yang keempat ialah berpikir secara sistematis. Berpikir secara sistematis ini berpikir secara teratur, tertata, dan tidak asal-asalan. Di mana orang yang sudah terbiasa dengan sistematis ini tidak mudah menyepelekan hal-hal yang kecil. Contohnya seperti kita sedang belajar mata kuliah filsafat ilmu. Kita pahami dulu pelan-pelan apa itu filsafat, kemudian baru memahami filsafat ilmu tersebut. Yang kelima ialah berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis ini merupakan tahap lanjutan dari berpikir secara komprehensif dan berpikir secara radikal, di mana berpikir kritis ini tidak selalu berpikir untuk mengkritik orang atau menyalahkan orang lain, tetapi berpikir kritis ini bersikap untuk cermat dan berhati-hati. Contohnya, seperti kita sedang belajar filsafat ilmu. Ada kabar bahwa filsafat ilmu ini susah, banyak aturan, tidak menyenangkan. Tetapi kita harus mencari informasi lainnya tentang filsafat ilmu ini, bukan dengan satu sumbernya, bukan satu sumber saja, tetapi dengan sumber yang lainnya. Nah, kemudian kita menganalisis bahwa kabar tersebut benar atau tidak. Seperti itu. Yang keenam ialah berpikir secara koheren. Berarti memikirkan hubungan atau keterkaitan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Contohnya seperti kita memikirkan aturan dosen yang agak rumit, tetapi di situ ada hubungannya dengan kelancaran kegiatan belajar mengajar dan keefisiennya. Yang selanjutnya ialah konseptual. Berpikir secara konseptual artinya segala yang dipikirkan ini memiliki dasar pemikiran yang jelas, ada tujuan, dan manfaat yang ingin dicapai. Misalnya, ia merencanakan untuk kuliah di Fakultas Tarbiyah karena dia mempunyai cita-cita menjadi guru. Yang kedelapan ialah bebas tetapi terikat. Maksudnya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan memikirkan apapun, tetapi kita harus menanggung konsekuensi atas apa yang kita pikirkan dan kita pilih. Contohnya, si A ini memilih untuk membolos kuliah. Berarti dia harus menerima konsekuensi dari ia membolos kuliah tersebut. Dan yang terakhir ialah bertanggung jawab. Maksudnya, seseorang mempunyai kesediaan dan kesadaran diri untuk menerima akibat yang ia pikirkan. Contohnya,
Seseorang ingin mendapat nilai A dengan mencontek. Dia tahu bahwa mencontek ini tidak boleh, tidak baik, tetapi dia melakukannya berarti dia bersedia untuk mendapat akibat dari hal yang telah ia lakukan. Tujuan dari berpikir secara filosofis ini adalah menumbuhkan kesadaran untuk berpikir dan bersikap secara bijaksana. Cukup sampai di sini kita belajar bersama. Bila ada kesempatan lainnya, kita belajar kembali. Ada pantun sedikit. Jalan-jalan ke Bekasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.